jikalau telah nampak, ya zohar, telah nampak, telah menyebar perzinahan dan juga riba di suatu kampung, di suatu negeri, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan bagi diri mereka azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun berlaku, larangan ini bukan hanya kepada pribadi kita seorang muslim, tapi juga harus diakomodir dalam sebuah sistem yang komprehensif akan mengatur, sehingga akan menjaga menjadi perisai bagi umat Islam untuk bisa terlindung dari dosa yang satu ini. Karena dimensi dosa zina tidak hanya nanti akan dibawa ke akhirat saja, tapi akan berdampak jelas di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa, saat ini kita akan membicarakan satu tema yang sangat-sangat penting, yang saat ini dalam era kapitalisme ini menjadi suatu permasalahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu merebaknya perilaku seks bebas. Pemirsa, bagaimana sebenarnya dan apa sebenarnya yang terjadi pada negeri kita saat ini, dan bagaimana solusinya, dan tentu kita akan melihat dari sudut pandang Islam. Dalam hal ini sebuah sistem yang komprehensif, di mana pada saat ditegakkan syariat Islam secara sempurna, maka di sanalah wadahnya adalah berupa kekhilafahan. Kita lihat kondisi existing kita saat ini. Terjadi peningkatan kasus kejahatan asusila. Ini dilihat dari statistik kriminalitas Indonesia tahun 2024 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Kita lihat bahwasannya di tahun 2022 terdapat peningkatan ya, kekerasan seksual ya, dari 2022 ke 2023 terkait dengan persetubuhan terhadap anak. Lalu ada kekerasan seksual, lalu ada pencabulan yang angkanya masih tinggi, dan juga terjadi tindak pidana pemerkosaan. Ini merupakan suatu hal yang tentu membuat kita sebagai mayoritas umat Islam di Indonesia merasa miris. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Bukankah Islam telah mengajarkan haramnya perzinahan, apalagi sampai merebut hak-hak seseorang, apalagi sampai mencelakai dan mencederai seseorang? Ini adalah kondisi existing yang harus kita hadapi saat ini, dan ini pun suatu permasalahan yang harus kita hadapi dan harus kita selesaikan. Kita lihat selanjutnya. Bagaimana, lalu provinsi mana dengan kasus tertinggi pemerkosaan? Kita lihat di sini. Sumatera Utara dilaporkan ada 752 kasus. Bagaimana dengan Jawa Barat? Ternyata Jawa Barat menduduki peringkat di 10 besar. Ini merupakan suatu hal yang perlu dilakukan evaluasi bagi kita selaku warga masyarakat. Begitu juga kepada pemerintah. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya. Kenapa terjadi tindak pidana kesusilaan yang sangat luar biasa? Dan ini adalah hasil laporan masyarakat kepada kepolisian. Dan polisi membuat reportnya dan dilakukanlah suatu akumulasi jumlah, dan hasilnya adalah seperti ini. Dan hampir merata di semua provinsi terjadi tindak kasus pemerkosaan. Bagaimana sebenarnya ini bisa terjadi? Apakah negeri kita, apakah kita bangsa Indonesia sudah tidak lagi memahami hal-hal yang sifatnya tata krama, tidak memahami hak-hak seseorang? Apakah kita tidak memahami adab, aturan? Inilah yang perlu untuk kita lihat, dan tentu ini harus menuntut adanya solusi. Pemirsa, dari aspek sisi kesehatan, Kementerian Kesehatan pun merilis
terdapat 6.855 kasus sifilis dan gonore. Ini merupakan penyakit menular seksual pada usia remaja. Kasus penyakit seperti ini khas, pasti ditularkan lewat hubungan seksual. Pertanyaannya, apakah remaja ini sudah menikah? Rata-rata belum menikah. Artinya apa? Mereka melakukan perzinahan dengan mungkin orang yang beresiko, sehingga mereka terkena kasus-kasus seperti ini. Ini dari aspek kesehatan. Dan tentu aspek kesehatan ini akan menurunkan kualitas kehidupan mereka. Akan menurunkan produktivitas mereka karena mereka dalam kondisi sakit. Mereka harus ada jeda sejenak dalam kehidupannya untuk apa? Untuk memperoleh pengobatan. Sudah dua sisi yang terkena permasalahan dari urusan seksualitas ini. Yang pertama tadi sisi kriminalitas, yang kedua adalah sisi kesehatan. Dan Badan Kesehatan Dunia pun mewanti-wanti terkait dengan peningkatan infeksi menular seksual. Dan ini menyebabkan 2,5 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia. Bayangkan, apakah itu HIV atau penyakit-penyakit yang lainnya? Dan ternyata ini bukan suatu hal yang main-main. Seakan-akan hal ini biasa kita jumpai di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Mereka yang berhubungan seksual di luar pernikahan, mereka yang berganti-ganti pasangan. Adanya prostitusi, tapi lihatlah angkanya. Ini menyebabkan hampir 2,5 juta kematian setiap tahun. Bukankah suatu angka yang sangat luar biasa yang menuntut perhatian kita? Untuk ini harus bisa diselesaikan dan jangan sampai ini terjadi kepada anak cucu kita. Bagaimana dengan kasus adanya lokalisasi di negeri ini? Ternyata data menurut Badan Pusat Statistik, Jawa Barat ini menjadi daerah dengan lokalisasi PSK terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 79 lokasi. Disusul Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara. Dan nomor 1 di Jawa Barat di daerah Bekasi, lalu disusul dengan Indramayu. Artinya apa? Memang terdapat titik-titik ya di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita. Di sana terjadi transaksi seksual di luar pernikahan dan di sana tetap pasti akan beresiko apa? Beresiko munculnya penyakit menular seksual, beresiko munculnya berbagai macam kekerasan kekerasan seksual dan lain sebagainya. Masalah-masalah ini akan terus muncul. Kita lanjutkan. Inilah hasil data dari Guttmacher Institute. Pada tahun mereka mengestimasikan ada aborsi pada tahun 2000 sebanyak 37 aborsi untuk setiap 1.000 perempuan berusia 15 sampai 49 tahun. Angka ini terbilang tinggi dibandingkan dengan ASEAN secara regional. Penelitian lain dari Nur Hafni pada tahun 2022 menunjukkan dari 405 kehamilan yang tidak direncanakan, 95%-nya dilakukan oleh usia remaja 15 sampai 25 tahun. Dan angka aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta kasus. Dan sebanyak 1,5 juta diantaranya dilakukan oleh remaja. Artinya, kenakalan-kenakalan ya, yang akhirnya berefek ya, kepada kehamilan di luar pernikahan akan berujung pada dilakukannya aborsi. Banyak bayi-bayi yang belum sempat merasakan lahir sudah dibunuh terlebih dahulu. Bukankah ini suatu hal yang mengerikan? Bukan hal yang, ini bukan perkara yang tidak boleh kita anggap remeh. Ini menjadi masalah di kemudian hari yang diharapkan Indonesia menghadapi adanya surplus demografi, adanya bonus demografi, mengharapkan menjadi Indonesia emas. Tapi jika kualitas remajanya seperti ini, mereka banyak melakukan tindakan-tindakan beresiko, apa akan tercapai hal demikian? Lalu bagaimana Islam memandang terkait dengan sumber akar masalah terkait dengan masalah seksualitas ini? Islam telah mengecam adanya perzinahan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza zahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim 'adzaballah."
jikalau telah nampak, ya zohar, telah nampak, telah menyebar perzinahan dan juga riba di suatu kampung, di suatu negeri, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan bagi diri mereka azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya perilaku zina dan perilaku riba adalah perkara yang dikecam dalam Islam, termasuk dosa besar di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan melaknat orang-orang yang melakukannya. Inilah yang harus kita perhatikan. Pada saat kita kembali kepada fitrah kita sebagai seorang muslim, maka apa? Kita harus memahami permasalahan-permasalahan tadi itu muncul dikarenakan pelanggaran terhadap syariat, pelanggaran terhadap hukum Allah, kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, akhirnya muncul kriminalitas, akhirnya muncul permasalahan kesehatan, akhirnya muncul permasalahan lokalisasi, muncul permasalahan aborsi, hamil di luar pernikahan, memburuknya generasi. Jadi masalah ini kita membicarakan terkait dengan generasi kita ke depan. Maka apa? Allah telah mengecam, Rasulullah telah mengecam terkait dengan perzinahan ini. Ini yang harus kita perhatikan, hadirin. Ini harus kita perhatikan, pemirsa. Para ulama, umat Islam, para umara harusnya memperhatikan perkara-perkara ini, sehingga apa? Mereka melakukan tindakan untuk menghilangkan perzinahan, untuk menghilangkan riba di negeri kita tercinta. Sampai saking Allah ini menganggap perzinahan ini merupakan suatu perkara yang sangat buruk, maka apa? Larangannya pun bukan larangan berzina secara langsung, tapi apa? Larangan mendekatinya pun sudah tidak boleh. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'as sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, apalagi sampai berzina. Ya. Apalagi memfasilitasi perzinahan, apalagi membolehkan perzinahan. Ya. Mendekatinya saja sudah tidak boleh. Innahu kana fahisyatan wa sa'as sabila. Zina ini dilabeli sampai 2 oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina itu perbuatan yang keji dan juga seburuk-buruknya jalan. Jika Allah telah menegaskan seperti ini, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menjauhi zina. Dan kita harus menghilangkan potensi-potensi yang bisa menyebabkan orang-orang berzina. Pemirsa, kita seharusnya taat kepada apa yang telah Allah tetapkan. Bukan malah menganggap larangan ini merupakan larangan yang biasa-biasa saja. Dan ini pun berlaku, larangan ini bukan hanya kepada pribadi kita seorang muslim, tapi juga harus diakomodir dalam sebuah sistem yang komprehensif akan mengatur, sehingga akan menjaga menjadi perisai bagi umat Islam untuk bisa terlindung dari dosa yang satu ini. Karena dimensi dosa zina tidak hanya nanti akan dibawa ke akhirat saja, tapi akan berdampak jelas di dunia. Lalu bagaimana sistem Islam, sistem khilafah dalam mengatasi dan memberantas perzinahan? Kita bagi menjadi 2. Yang pertama, aspek pencegahan, dan yang kedua adalah aspek penindakan. Kita sepakati bahwasannya zina adalah perkara yang termasuk dosa besar. Dia adalah jarimah, dan ia pun merupakan salah satu tindakan kriminal yang harus dijatuhi sanksi pidana. Kita lihat bagaimana pencegahan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan pendidikan berbasis akidah. Bagaimanapun juga, seorang muslim, seorang manusia, ini baru akan menjauhi sesuatu, baru akan membenci sesuatu jika ada keyakinan bahwasannya perkara itu adalah perkara yang buruk, perkara itulah perkara yang menjadi hal yang dibenci dalam agamanya. Maka akidah ini harus dijadikan sebagai dasar fondasi dalam pendidikan di seluruh Indonesia ini, yaitu akidah Islam.
Karena bagaimanapun untuk meyakini hukum haram perzinahan dan kejinya perzinahan, ini harus mempercayai Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga harus meyakini sabda Nabi SAW merupakan bagian dari wahyu. Ini yang pertama, pendidikan berbasis akidah. Lalu yang kedua, harus diatur terkait dengan interaksi laki-laki dan perempuan. Islam telah melarang terjadinya khalwat. Islam melarang terjadinya ikhtilat pada saat itu tidak diperlukan. Maka laki-laki dan perempuan sebisa mungkin dalam urusan-urusan yang sifatnya private ini dipisahkan. Ya, kecuali dalam aspek pernikahan, keluarga dipersilakan. Tapi dalam hal-hal yang lainnya ini bisa untuk dipisahkan. Tapi dalam aspek muamalah, aspek publik dipersilakan sebatas interaksi yang sifatnya muamalah. Islam mengatur ini semua, pengaturan interaksi laki-laki dan perempuan. Kebiasaan untuk berdua-duaan, kebiasaan berinteraksi laki-laki dan perempuan bercampur baur dalam satu tempat, maka ini akan memunculkan dorongan-dorongan, kecenderungan terhadap lawan jenis yang bila ini dibiarkan terus-menerus akan menjurus kepada perzinahan. Kasus-kasus banyak terjadi, perselingkuhan dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena adanya interaksi, karena ada pertemuan. Dan inilah yang harus diatur. Yang selanjutnya adalah terkait dengan penerapan busana secara syariat. Laki-laki Allah telah tentukan auratnya di mana. Perempuan pun Allah telah tentukan auratnya di mana. Ada area-area private, itu pun ada aurat yang harus dijaga. Pun pada saat masuk area publik. Laki-laki harus menutup aurat. Bagi kita ketahui aurat laki-laki dari pusar sampai dengan lutut. Maka apa? Maka itu harus ditutup. Perempuan seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Maka pada saat perempuan keluar ke area publik, maka apa? Mereka harus menggunakan pakaian, jilbab, dan kain kerudung. Dilarang transparan, dilarang membentuk lekukan tubuh. Untuk apa? Menghindari potensi munculnya keinginan ya pada laki-laki atau lawan jenisnya untuk tadi melakukan tindakan perzinahan. Ya, kita lihat di negara-negara di mana wanita membuka auratnya, laki-laki membuka auratnya, betapa tinggi kasus perzinahan di sana. Dan ini yang harus kita perhatikan, hadirin rahimakumullah. Jangan disepelekan masalah pakaian ini. Ya. Lalu yang keempat adalah pengawasan konten media. Kita tahu bahwasannya merebaknya pornografi, porno aksi, situs-situs porno dan lain sebagainya, ini akan mendorong seseorang untuk menyimpan keinginan, dan pada saat ada kesempatan mereka akan menuntaskan keinginannya tersebut dengan melakukan perzinahan atau pemerkosaan. Dan ini terjadi. Beberapa kasus kriminal yang terjadi terkait dengan tindak pidana pemerkosaan, saat ditanya kenapa, terangsang oleh tontonan-tontonan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya pengawasan konten media ini wajib dilakukan. Wanita-wanita yang tampil di depan media, di depan publik, harus menutup aurat secara baik. Obrolan-obrolan pun harus dijaga dengan mengarah kepada obrolan yang malah mendorong syahwat seseorang, akhirnya mendorong terjadinya perzinahan. Inilah aspek pencegahan yang harus dilakukan oleh kita umat Islam dan juga harus dilakukan oleh sistem yang sempurna, yaitu di bawah sistem khilafah. Lalu bagaimana dengan aspek penindakan? Jika sudah terjadi, jangan sampai ada terfikir di tengah-tengah masyarakat, si itu saja boleh berzina nggak diapa-apain, si ini saja boleh berzina nggak diapa-apain. Jangan sampai terfikir seperti itu. Karenanya mereka yang melakukan tindak pidana perzinahan harus dijatuhi sanksi. Yaitu apa? Yang pertama, penerapan hukum hudud bagi pelaku zina. Pelaku zina dalam Islam dibagi menjadi dua, muhsan wa ghairu muhsan. Pezinah yang belum pernah menikah, artinya masih jejaka, masih perawan, mereka berzina, maka apa? Akan dijatuhi hukuman 100 cambukan.
lalu diasingkan selama 1 tahun dari kampungnya. Ini sudah catat dalam Al-Quran. Az-zaniyatu wazani fajlidu kulla minhuma mi'ata jaldah. Harus diterapkan hal tersebut. Karena itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagi mereka yang sudah menikah atau sudah pernah menikah, maka apa? Jika mereka berzina, maka jatuh sanksi hukumnya adalah rajam sampai meninggal. Keras bukan? Iya. Karena apa? Perzinahan ini adalah merusak. Jangan sampai orang terfikir untuk melakukannya. Dan jika sudah melakukan, harus siap dengan konsekuensi hukum hudud yang telah Allah tetapkan. Tapi untuk sampai kepada jatuhnya sanksi, ini ada proses hukum yang harus adil dan harus transparan. Artinya apa? Harus ada pembuktian. Dan pembuktiannya pun berbeda dengan tindak pidana yang lain. Perzinahan mewajibkan adanya 4 orang saksi yang menyaksikan langsung pelaku tersebut pada saat mereka melakukan perzinahan. Lalu 4 orang saksi ini harus menghadap pengadilan dan mereka bersaksi terhadap seseorang itu melakukan perzinahan. Jadi tidak hanya bisa tuduhan 1 orang atau tuduhan 2 orang, harus 4 orang laki-laki. Laki-laki. Jika perempuan 8 orang. Dan ini harus transparan. Siapa saksinya harus ketahuan, bagaimana kesaksian mereka. Jadi walaupun hukumannya keras, tapi apa? Benar-benar dari sisi pembuktian, ini harus pembuktian secara ketat. Dan ini harus di hadapan majelis pengadilan. Jika ada yang mengadukan, maka dia harus menyiapkan 4 orang saksi laki-laki. Adapun seseorang boleh dia dalam bertaubat, ya, dia datang kepada seorang hakim, kepada seorang qadhi, mengaku dia sudah berzina. Maka apa? Maka dia akan dijatuhkan sanksi atas pengakuannya tersebut, bahwasanya dia sudah berzina. Dan ini pun dilakukan secara transparan, tidak langsung diterima, diuji terlebih dahulu. Apakah benar orang ini bersaksi ataupun mengakui perbuatannya atas dasar kesadaran dirinya sendiri. Ini adalah aspek penindak. Dan jika para pezina ini, pelaku perzinahan ini, mereka sudah dijatuhkan sanksi, maka itulah pelaksanaan hukum itulah sebagai penebus dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man asaba min zalika syai'an wa uqiba bihi fid dunya fa huwa kafaratun lahu." Barang siapa yang melakukan sesuatu dari hal tersebut dosa, lalu dihukum di dunia, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Maka apa? Di pengadilan kelak di akhirat. Di pengadilan kelak di Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka para pezina ini sudah dijatuhi sanksi di dunia, maka mereka tidak akan kembali dituntut di yaumil akhir. Tapi jika mereka para pezina belum dijatuhi sanksi atau sampai mereka tidak bertobat di dunia ini, maka kelak di yaumil akhir akan ada perhitungan, akan ada pertanggungjawaban yang harus mereka bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu berkonsekuensi atas adanya siksa bagi mereka. Itulah hukum Islam. Hukum yang akan memberikan dampak efeknya di dunia dan juga di yaumil akhir. Di dunia akan akan dicegah orang-orang lain untuk bisa melakukan perbuatan kriminal yang sama. Dan di yaumil akhir, mereka-mereka yang sudah dihukum, mereka sudah terbebas dari dosa tersebut. Inilah sistem yang paripurna. Sistem yang berdasarkan kepada keimanan, keyakinan adanya hari akhir, keyakinan bahwasanya dunia ini harus diatur dan disejahterakan, diwujudkan keadilan dengan sistem Islam. Dan inilah syariat yang begitu sempurna yang kita kenal. Syariat ini pernah tegak dalam suatu sistem paripurna yang disebut dengan khilafah. Karenanya, pemirsa rahimakumullah, bila kita menerapkan Islam secara kafah, maka tentu kesejahteraan, keadilan, barokah akan Allah turunkan.
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau seluruh penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi jikalau tadi malah terbiasa membuat riba ataupun terbiasa berzina, malah nampak perzinahan tersebut, menyebar perzinahan tersebut, maka tentu bukan keberkahan yang ada, tapi malah azab Allah yang akan turun kepada mereka di dunia ataupun nanti di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semakin yakin dengan sistem Islam ini adalah sistem yang paripurna dan bisa menyelesaikan seluruh permasalahan kehidupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.